Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vena Tarina Dia Saila dari kelas 3D4 Elektronika B, NRP 111081038, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian soal dari metode numerik. Untuk penyelesaian soal yang pertama, kita menggunakan metode secant, dan untuk penyelesaian soal nomor 2, kita menggunakan metode Gauss. Langsung saja kita cek soalnya. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas penyelesaian soal dari metode numerik. Langsung saja kita bahas soal yang pertama. Soal yang pertama, tentukan jari-jari lingkaran di samping dengan menghitung secara numerik dengan metode secant dan berapa luas daerah yang diarsir jika diketahui sebuah persegi terletak tepat di dalam sebuah lingkaran. Jika persegi tersebut memiliki panjang sisi 14 cm. Selanjutnya, apa yang kita bahas di soal yang pertama ini, yaitu ada 4. Yang pertama, mencari luas bangun yang diarsir. Yang kedua, mencari akar dengan metode secant secara manual. Yang ketiga, membuat program untuk mencari akar dan tampilan hasil komputasi. Yang keempat, membandingkan dengan menggunakan metode iterasi atau direct method secara komputasi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita mencari luas bangun yang diarsir, di mana luas persegi menggunakan rumus sisi kali sisi, di mana panjang sisinya diketahui sebesar 14 cm. Maka kita masukkan 14 dikali 14 sama dengan 196 cm kuadrat. Untuk mencari diameter lingkaran AC menggunakan rumus Pythagoras, yaitu rumusnya AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita masukkan akar 14 kuadrat ditambah 14 kuadrat sama dengan akar 196 ditambah 196 sama dengan akar 2 dikali 196. Maka diameter lingkaran atau AC sama dengan 14 akar 2 cm. Untuk jari-jari lingkaran sama dengan setengah diameter lingkaran. Dengan rumus setengah AC, maka kita masukkan setengah dikali 14 akar 2. Maka jari-jari lingkaran tersebut adalah 7 akar 2 cm. Untuk mencari luas lingkaran, kita menggunakan rumus pi r kuadrat, yaitu 22/7 dikali 7 akar 2 kuadrat. Hasilnya adalah 308 cm kuadrat. Sehingga luas yang diarsir adalah 308 dikurangi 196. Hasilnya adalah 112 cm kuadrat. Berikutnya, kita bahas langkah-langkah metode secant. Yang pertama, kita menentukan nilai X0 dan X1 sembarang. Yang kedua, kita tarik garis vertikal dari titik X0 dan X1 sehingga diperoleh Fx0 dan Fx1. Yang ketiga, kita menghubungkan titik Fx0 dengan Fx1 sehingga memotong sumbu X di X2. Dari X2, kita tarik garis vertikal sehingga diperoleh nilai Fx2. Yang keempat, kita menghubungkan titik Fx1 dengan Fx2 sehingga memotong sumbu X di X3. Dari X3 kita tarik garis vertikal sehingga diperoleh nilai Fx3. Untuk yang kelima, yaitu proses berulang sehingga diperoleh nilai X yang merupakan akar dari persamaan. Kita bahas yang kedua, yaitu mencari akar dengan metode secant secara manual. Di sini
D sama dengan akar 2S kuadrat. Maka kita masukkan akar 2 dikali 14 kuadrat. Maka diperoleh hasil akar 392. 2R sama dengan akar dari 392, maka 4R kuadrat sama dengan 392. R kuadrat sama dengan 98. Jadi, R kuadrat min 98 sama dengan 0. Maka, X sama dengan R diperoleh fungsi X kuadrat min 98 sama dengan 0. Kita mencari iterasi yang pertama, di mana X0 sama dengan 1 dan X1 sama dengan 4. Kita cari fx0 sama dengan 1 kuadrat dikurangi 98 sama dengan min 97. Fx1 sama dengan 4 kuadrat dikurangi 96 sama dengan 16 dikurangi 98 sama dengan min 82. Maka kita mencari X2 sama dengan X1 dikurangi Fx1 dikali X1 dikurangi X0 dibagi Fx1 dikurangi Fx0. Kita masukkan X1-nya 4 dikurangi Fx1-nya min 82, X1 dikurangi X0 sama dengan 3, dibagi Fx1 hasilnya min 82 ditambah 97 karena dikurangi gagal di sini berarti. Mencari akar dengan metode sekant manual. Di sini D sama dengan akar 2S kuadrat, maka kita masukkan akar 2 dikali 14 kuadrat sama dengan akar 392. Maka 2R sama dengan akar dari 392. 4R kuadrat sama dengan 392. R kuadrat sama dengan 96. R kuadrat dikurangi 96 sama dengan 0. Jadi, X sama dengan R, maka X kuadrat min 98 sama dengan 0 adalah persamaannya. Kita mencari iterasi pertama, di mana X0 kita beri 1, X1 kita beri 4. Sehingga kita mencari Fx0 sama dengan 1 kuadrat dikurangi 98 sama dengan min 97. Untuk Fx1 yaitu 4 kuadrat dikurangi 98 atau sama dengan 16 dikurangi 98. Hasilnya adalah min 82. Kita mencari X2 sama dengan X1 dikurangi Fx1 dikali X1 dikurangi X0 dibagi Fx1 dikurangi Fx0. Kita masukkan di mana X1 bernilai 4, hasil dari Fx1 sama adalah min 82. Hasil pengurangan dari X1 dikurangi X0 adalah 3, dan hasil dari Fx1 adalah min 82 dan Fx0 adalah min 97. Maka hasilnya X2 sama dengan 16,6667. Selanjutnya adalah mencari Fx2, di mana hasil X2 dikuadratkan dikurangi 98, maka hasilnya adalah 179,778. Hasil mutlak dari Fx2
yaitu 179,778 lebih besar dari 0,001. Selanjutnya kita mencari iterasi yang kedua, yaitu x0 sama dengan 4, x1 sama dengan 16,6667. Kita mencari fx0-nya sama. Di sini dihasilkan min 82. Untuk fx1-nya dihasilkan 179,75, maka x2-nya hasilnya 9,5059. Untuk fx2 hasilnya adalah min 7,6378. Maka mutlak dari fx2 adalah 7,6378 lebih besar dari 0,0001. Kita mencari iterasi berikutnya, yaitu iterasi 3 dengan x0 sama dengan 16,6667 dan x1 sama dengan 9,5059. Maka diketahui fx0 hasilnya adalah 179,77, fx1 sama dengan min 7,637. Maka x2 dicari dari x1 dikurangi fx1 dikali x1 dikurangi x0 dibagi fx1 dikurangi fx0, maka hasil dari x2 adalah min 0,342. Maka fx2 sama dengan hasil x2 dikuadratkan dikurangi 98, maka hasil dari fx2 adalah min 97,88. Nilai mutlak dari fx2 sama dengan 97,88, lebih besar dari 0,0001. Maka kita belum menemukan akar persamaan dari x2 min 98 sama dengan 0. Maka dihitung sampai kita menemukan akar dari persamaan tersebut, yaitu akarnya adalah 9,899. Kita lanjut. Bahas ke nomor ketiga, yaitu berikut program untuk mencari akar dan tampilan hasil komputasi. Di sini kita akan menampilkan program dari metode secant. Kita klik kanan. Kita edit with Notepad. Nah, di sini kita hanya mengubah persamaan yang kita dapatkan dari perhitungan manual dengan menggunakan metode secant, yaitu didapatkan persamaannya yaitu x kuadrat dikurangi 98 sama dengan 0. Maka kita di sini menulisnya match.pow x, 2 dikurang 98. Setelah kita mengubah persamaannya, kita akan cek hasil komputasinya. Kita klik 2 kali. Di sini kita memasukkan x0 dengan angka 1, sedangkan x1 kita beri 4 dengan nilai toleransinya adalah 0,0001. Kita tekan button hitung. Maka di sini akan tertampil hasil iterasinya adalah dari 0 sampai 7 dengan akar dari 98 adalah 9,899 dengan toleransinya 0,0001.
Kita lanjut ke nomor yang 4, yaitu membandingkan dengan menggunakan metode iterasi atau direct method secara komputasi. Kira-kira lebih cepat yang mana dari metode second? Yuk kita bandingkan, let's go! Setelah kita mengetahui hasil komputasi dari metode second, kita akan bandingkan dengan metode iterasi, di mana kita klik kanan, edit di notepad. Di sini sama, kita memasukkan persamaan dari x kuadrat min 98 dengan function g x sama dengan return mat.pow 98,0,5. Setelah kita mengubah kebersamaan yang kita dapat dari perhitungan manual menggunakan metode second, kita akan tampilkan hasil komputasi dari metode iterasi. Kita masukkan x-nya, nilainya 4, dengan masukkan nilai toleransinya yaitu 0,0001. Kita klik hitung, maka hasil komputasi dari metode numerik iterasinya lebih sedikit daripada metode second yang sebelumnya kita pakai. Dengan nilai x yang sama, dengan nilai toleransi yang sama, maka akar-akarnya diperoleh akar dari 98 adalah 9,899 dengan toleransinya adalah 0% atau tidak terdapat error. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa metode iterasi adalah metode yang lebih cepat, yang baik digunakan daripada metode second. Dari hasil perbandingan yang telah kita lakukan, yaitu kesimpulannya, di sini saya ibaratkan lingkaran ini adalah metode second dan lingkaran yang ini adalah metode iterasi. Di mana dari perbandingan tersebut maka kita peroleh metode iterasi atau direct method adalah yang lebih cepat dibandingkan dengan metode second. Untuk soal yang kedua, kita menggunakan metode Gauss. Langsung saja kita cek soalnya. Let's go! Kita masuk ke metode yang kedua, yaitu metode Gauss. Untuk soal yang kedua, yaitu tentukan masing-masing kuat arus listrik I1, I2, dan I3 pada rangkaian listrik di samping. Dengan menggunakan metode eliminasi Gauss, buatlah coding dan hasil komputasinya. Untuk soal yang kedua, kita akan membahas 3 poin, yaitu mencari masing-masing kuat arus listrik menggunakan metode Gauss secara manual. Yang kedua, membuat coding menggunakan salah satu metode komputasi untuk menentukan kuat arus listrik. Dan yang ketiga, yaitu menampilkan hasil komputasinya. Mari kita bahas satu persatu. Let's go! Sebelum kita bahas satu persatu poin yang tadi, kita akan bahas langkah-langkah metode Gauss. Yang pertama, kita membuat loop. Yang kedua, kita membuat susunan matriks. Yang ketiga, kita mengubah matriks menjadi matriks segitiga bawah. Dan yang keempat, penyelesaian selanjutnya dengan melakukan back solving. Mulai dari baris paling bawah dilanjutkan dengan baris di atasnya.
Dan untuk yang kelima, kita temukan nilai I1, I2, dan I3-nya. Kita akan bahas poin yang pertama, yaitu mencari kuat arus listrik dengan metode Gauss. Yang pertama yaitu I3 sama dengan I1 ditambah I2, sehingga menjadi min I1 min I2 ditambah I3 sama dengan 0. Untuk yang kedua yaitu loop DCBAH dengan sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Kita masukkan 45 dikurangi I3 dikali 47 tambah 1 dikurang 34 I1 sama dengan 0. Maka hasil persamaan dari kedua yaitu min 34 I1 dikurangi 48 I3 sama dengan min 45. Untuk yang ketiga yaitu loop DCBAGFE dengan rumus sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0, yaitu 45 ditambah 85 dikurangi I3 dikali 47 ditambah 1 dikurang 18 ditambah 1 I2 sama dengan 0. Maka hasil dari loop DCBAGFE sama dengan min 19 I2 min 48 I3 sama dengan min 130. Penyelesaian dengan metode Gauss. Di sini persamaannya adalah min I1 min I2 ditambah I3 sama dengan 0, min 34 I1 min 48 I3 sama dengan min 45, min 19 I1 min 48 I3 sama dengan min 130. Maka matriksnya di bawah ini yaitu min 1 min 34 0, min 1 0 min 19, 1 min 48 min 48. Maka hasilnya adalah 0 min 45 min 130. Kita akan membuat baris yang kedua, yaitu nilai dari min 34 ini menjadi 0 dengan B2 min 34 dikali BI. Maka matriksnya adalah min 1 0 0 min 1 34 min 19, 1 min 82 min 48. Maka hasilnya adalah 0 min 45 dan min 130. Dari matriks ini kita akan membuat baris ketiga dari nilai min 19 ini menjadi 0 dengan B3K1 dikurangi B3K2 dibagi B2K1 dikali B2K1. Maka hasil matriksnya yaitu min 1 0 0 min 1 3 4 0, 1 min 34 min 93,8235. Maka hasilnya adalah 0 min 45 min 155,147, sehingga kita mendapatkan I3 adalah minus dari min 155,147 dibagi min 93,8235. Maka hasil dari I3 sama dengan 1,654. Untuk I2 didapat dari minus min 45 dikurangi 1,654 dikali min 82 dibagi 34. Maka I2 kita dapatkan 2,665. Sedangkan untuk I1 adalah 0 dikurangi 1,654 dikali 1 dikurangi 2,665 dikali min 1. Maka hasil dari I1 adalah 1,011. Untuk yang kedua, poin kedua, kita membuat coding menggunakan salah satu metode komputasi untuk menentukan kuat arus listrik. Di sini saya menggunakan metode komputasi Gauss. Di sini kita menampilkan hasil komputasinya dari metode Gauss. Di sini kita akan menampilkan program dari
metode Gauss yang saya gunakan untuk mencari kuat arus listrik. Untuk programnya, kita klik 2 kali. Nah, di sini adalah program dari metode Gauss yang akan saya gunakan untuk mencari kuat arus listrik. Setelah kita membuat programnya, kita akan simulasikan dengan localhost Gauss. Nah, di sini number of variabelnya kita menggunakan 3, yaitu X1, X2, dan X3. Di mana kita inputkan di sini min 1, min 34, 0, min 1, 0, min 19, 1, min 48, min 48, hasilnya adalah 0, min 45, dan min 130. Kita tekan calculate, maka hasilnya adalah X1 min 1,011, X2 adalah 2,665, dan X3 adalah 1,654. Dari hasil komputasi metode Gauss dengan hasil mengerjakan manual menggunakan metode Gauss, hasilnya adalah sama, yang mana metode komputasinya ini bisa dikatakan valid karena hasil yang didapatkan adalah sama. Sekian pembahasan soal dari metode numerik dengan 2 metode, yaitu metode Sekant dan metode Gauss. Semoga bermanfaat apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.